Baik. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya ya Bu. Dan untuk model dengan model apa Bu? PBL ya Bu. Nah, jadi Bina akan menggunakan PBL ya Bu. Untuk modelnya saya menggunakan diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penulisan.
Lumajang, Kecamatan Sumberwaras, Kabupaten Bojonegoro. Saya masih ditemani oleh Ibu Hayati sebagai bidang motivasi pada kegiatan sumber masyarakat, dan saya pun ditemani oleh Bu Lali Setiawini sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru gerak dasar 9. Assalamualaikum Bu Lali. Assalamualaikum Nina. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan materi Ibu terkait dengan berjalannya proses observasi di kelas yang sudah dilakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Bu Inayati, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berjalan? Karena belum terbiasa, mungkin saya merasa tegar. Awalnya tegar, tapi alhamdulillah berjalan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengibaran Ibu di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di kelas. Mungkin kalau tahap-tahapannya saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan, mungkin saya dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan bisa membedakan karakteristik fisik, sedangkan keterampilan itu bisa menunjukkan perbedaan fisik teman sekelasnya. Jadi area pengembangannya terkait pada pengembangan pengawas dan penampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangannya tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun, memang masih ada kekurangan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai yang menampung hasil kesempatan. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya dialami oleh murid juga. Masih ada beberapa murid yang tidak ingin terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Artinya, murid tersebut kurang aktif. Baik, jadi ada beberapa murid yang tidak aktif atau sedang terlibat, hanya mengandalkan waktu. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Murid kurang aktif atau tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok dalam jumlah murid terlalu banyak, saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai minat anak. Misal, saya bagi kelompok berdasarkan gaya pembelajaran. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak merasa akan lebih nyaman. Saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya memberikan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan kegiatan yang ada di kelas. Seperti apa? Jadi itu rencana ke depan ya Bu. Suatu saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih lagi dibanding yang kemarin ya Bu. Saya tunggu ceritanya ya Bu, apa bisa direalisasikan atau tidak, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran sama yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin waktu tepatnya belum saya tentukan ya, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Mungkin di tahun ajaran baru ya Bu, minggu-minggu ini sudah berakhir proses pembelajaran ya Bu, di awal semester ini ya Bu. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Bu. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya